Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermide, JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Oku Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, paradigma dan visi guru penggerak. Dalam merumuskan visi guru penggerak dapat dilakukan dengan model inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Untuk menerapkan inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan tahapan bagja. Tahapan bagja adalah diantaranya 1. B. Buat pertanyaan. 2. A. Ambil pelajaran. 3G, gali mimpi. 4J, jabarkan rencana. Dan terakhir A, atur eksekusi. Adapun visi guru penggerak yang sudah saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang telah saya buat adalah penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang pertama adalah B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Daftar tindakan yang telah saya buat adalah yang pertama, melakukan asesmen awal tentang penggunaan permainan game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang kedua, melakukan diskusi dengan berbagai pihak, baik pengawas, pembina, kepala sekolah, guru, maupun siswa. Yang ketiga, mencari informasi dari berbagai media, baik secara daring maupun luring. Yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapa yang mempunyai pengalaman dalam penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik? Yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan permainan atau game dalam pelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik? Yang ketiga adalah hal positif apa yang dapat diambil dalam penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Daftar tindakan yang telah saya buat antara lain adalah 1. Mencari tahu dengan berkomunikasi dengan rekan sejawat yang telah menggunakan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang kedua, melakukan observasi tentang ide baru mereka yang menggunakan permainan atau game dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran lebih bervariatif sehingga murid tidak bosan dan lebih bermakna. Yang keempat adalah merancang pembelajaran dengan menyajikan metode yang bervariasi. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Apa kebiasaan baru akan terbentuk dalam penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran? 2. Bagaimana perasaan murid dan rekan sejawat saat penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran? Yang ketiga adalah bagaimana motivasi belajar murid dalam menggunakan permainan atau game dalam pembelajaran. Daftar tindakan yang telah saya buat antara lain adalah 1. Melaksanakan kebiasaan baru dengan terwujudnya penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang kedua, melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai dan melakukan observasi oleh teman sejawat. Yang ketiga, mengukur motivasi murid dengan cara memberikan angket sehingga diketahui sejauh mana penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah 1. Apa kebiasaan baru? Yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang telah saya buat adalah 1.
Apa langkah pertama dalam penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik? 2. Bagaimana menjaga penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik terus berjalan di dalam kelas? Daftar tindakan yang telah saya buat adalah: 1. Menyusun perangkat pembelajaran. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, pengawas, guru, dan murid. 3. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. 4. Menyiapkan media dan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. 5. Melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang setelah saya buat adalah, siapa saja yang saya libatkan dalam penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang kedua, apa peran masing-masing pihak dalam penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang ketiga, apa tindak lanjut dari penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik telah terwujud. Daftar tindakan yang telah saya buat adalah: 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dan rekan guru sebagai tim kerja. 2. Melakukan observasi dan supervisi serta refleksi dalam penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik. Yang ketiga, terus mengembangkan kegiatan dalam meningkatkan penggunaan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kreatif dan gotong royong peserta didik terwujud. Demikianlah video saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.